Anissa. Halo Bu Pipi. Oke, hari ini kita ngobrol ya. Saya pengen tahu apa yang terjadi hari ini sama Bu Anissa. Perasaan saya sedang bagus, sedang bahagia. Ya biasa saja lah, Bu. Nah, alhamdulillah sekarang lagi bagus, bahagia, anak di rumah, suami di rumah, sehat, alhamdulillah. Nah, sekarang yang saya ingin tanyakan, keadaan di kelas di sekolah, di kelas Bu Anissa itu seperti apa gitu? Apakah ada masalah tentang belajar siswa, tentang medianya, pokoknya tentang proses pembelajaran yang dialami oleh Bu Anissa itu apakah ada kendalanya atau gimana begitu? Sejauh ini ya Bu, karena kan anak-anak baru masuk ke kelas 2. Nah, setelah saya rasakan, saya lihat anak-anak itu kan kemampuannya berbeda-beda ya. Tapi ada juga yang sangat jomplang sekali. Jadi ketika saya memberikan materi, kadang saya harus ngasih dulu untuk semua, baru fokus ke anak yang masih kurang gitu. Jadi jomplang gitu ya? Ya. Tapi untuk materi yang saya sampaikan untuk semua itu, untuk yang emang kemampuannya di atas rata-rata, mereka itu sangat cepat sekali mengerjakannya. Jadi gini ya, kalau yang istilahnya mah kalau yang cepet tambah cepet, kalau yang lambat mungkin itu yang jadi masalahnya ya. Untuk yang cepat berarti kalau misalnya anak-anaknya sudah selesai, saya harus memberikan soal atau materi lain yang harus dikerjakan agar anak-anak tidak mengganggu ya, agar suasana kelas tetap kondusif seperti itu. Nah, kalau untuk ngasih tugas tambahan seperti itu, apakah ada komunikasi dulu dengan siswanya atau Bu Anissa langsung, oke, sama ibu dikasih tugas ini lagi ya, gitu? Apa konfirmasi dulu ke anaknya, ditanya dulu nggak anaknya maunya dikasih tugas atau mau membantu teman, contohnya seperti itu. Biasanya bagaimana Bu Anissa? Biasanya itu disesuaikan sama materi yang diberikan. Kalau misalnya sedang prakarya, untuk yang lebih cepat saya pasti akan memberikan mereka opsi untuk membantu temannya. Membantu temannya dalam arti bukan dipang bikinin, tapi oh ini udah ini teh ini, udah ini prosesnya. Jadi mereka berkeliling sehingga rasa tanggung jawab dalam diri mereka itu juga bertambah ya Bu. Tapi beda lagi kalau misalnya pembelajarannya seperti matematika. Untuk yang lebih cepat mereka kan bisa menyelesaikan soal yang diberikan untuk semuanya lebih cepat. Saya kasih soal yang naik lagi setingkat dari soal yang tadi diberikan seperti itu. Jadi balik lagi gimana apa yang diajarkannya terlebih dahulu. Oke, nah kalau kita nilai 1 sampai 10 murid di kelas Bu Anissa itu nilainya berapa menurut Bu Anissa? Keseluruhan aja 1 sampai 10 nilainya. Semuanya ya. Kan tadi ada yang udah lancar, ada yang masih di bawah. Tapi kalau keseluruhan gitu, Bu Anissa, menurut Bu Anissa itu nilainya berapa ratingnya? Sebenarnya masuk lah 8. Masuk 8. Ya, karena kan untuk yang kurang ya Bu, tidak semuanya kurang. Kadang mereka berkembangnya di materi lain. Misalnya di matematika mereka kecil ya Bu, misalnya lebih lambat. Tapi mereka misalnya dibaca lebih cepat di bahasa Indonesia. Lalu untuk di prakarya mereka lebih terampil, bisa biasanya gitu. Jadi beda-beda ya, tahap cara belajarnya, terus kemampuan anak juga berbeda-beda. Oke, nah untuk yang di bawah, untuk tindak lanjutnya rencana aksi yang akan dilakukan Bu Anissa seperti apa? Apakah adanya les tambahan atau setiap pulang sekolah mengadakan seperti tadi les tambahan menurut kemampuan anak gitu, rencana aksinya mau seperti apa? Yang sudah saya lakukan sejauh ini, saya memberikan kayak buku untuk membaca di rumah, karena kebanyakan yang kurang itu mereka dari membaca untuk pengetahuan seperti berhitung dan yang lainnya mereka bisa mengikuti ya Bu. Mereka kurangnya di membaca, makanya saya memberikan buku membaca di rumah untuk coaching juga kepada orang tua. Nah nanti di akhir bulan bukunya dikumpulkan dan di sekolah juga membaca, meneruskan yang di rumah. Jadi misalnya
Di rumah 17, oh berarti di sini 18. Di rumah 19, jadi Dilanjutkan berlanjut. lagi, Jadi gitu. berlanjut. Oke. Berarti itu ada tanggung jawab bukan dari pihak guru saja, Iya. tetapi orang tua pun ikut bertanggung jawab untuk kemajuan kemampuan minat belajar siswa ya. Ya, karena kan di sekolah itu waktunya terbatas ya Bu ya. Iya. Jadi saya ingin memaksimalkan di rumah. Kayak misalnya orang tua itu kan suka bingung ini kalau misalnya anaknya tiba-tiba belajar sama orang tuanya kan biasanya suka malas gak mau atau apa. Tapi kalau misalnya udah saya berikan tugasnya ke anak, ini membaca di rumah sama mama setiap hari 1 lembar misalnya. Jadi anak, oh iya saya harus membaca hari ini. Jadi ada, oh iya ini saya tugas saya seperti itu. Oke, bagus ya itu. Jadi pokoknya kita harus berkolaborasi antara guru dan orang tua untuk kemajuan siswa, karena pada dasarnya pendidikan itu harus berpihak pada siswa. Oke. Untuk action planningnya ke depannya, Bu Anissa kan tadi sudah bikin buku catatan membaca. Untuk ke depannya, untuk kedepannya saya inginnya les setelah pulang sekolah. Sekarang masih di tahap pembagian jadwal muridnya. Ya karena kan harus misalnya ya, yang misalnya 2 orang per hari. Jadi saya jadwalkan yang misalnya yang rumahnya deketan. Jadi pulangnya walaupun nanti agak terlambat, tetap ada teman sampai rumah seperti itu. bagus ya sebenarnya. Nah, kita sudah di ujung waktunya, sudah mau habis. Nah, sekarang apa yang Ibu dapatkan dalam sesi ini? Kesimpulannya apa setelah kita ngobrol ini? Banyak ya Bu, jadi saya harus lebih mematangkan lagi setiap action yang saya buat, lalu planning yang harus saya lakukan lagi sematang mungkin agar menjadi goals ya untuk anak-anak khususnya di kelas saya. Terima kasih Bu Anissa waktunya. Alhamdulillah kita ngobrolnya seru ya, meskipun hanya beberapa menit kita ngobrolnya. Nanti minggu depan kita ngobrol lagi. Semoga action planning dari Bu Anissa dapat terlaksana dengan baik. Semangat. Ya, terima kasih Bu.